Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Putri dengan NIM belakang 03. Baik, di sini saya ingin membahas mengenai 5 asas penting dalam hukum acara pidana. Ya, kenapa asas-asas hukum pidana ini sangat penting? Alasannya untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia sehingga memastikan hukum pidana digunakan secara adil dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Oke, langsung aja kita bahas asas yang pertama. Yang pertama adalah asas legalitas, yaitu asas ini tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatannya yang belum diatur sebagai tindakan pidana. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali, yaitu tujuannya agar hukum tidak berlaku surut dan masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Yang kedua yaitu ada asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yaitu setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan hukum masih dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan kesalahannya. Di sini ada contoh dalam proses penyidikan. Seseorang tersangka harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah dan hak-haknya masih dilindungi sampai ia terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang adil. Oke, yang ketiga itu ada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, maksud asas ini berarti bahwa proses peradilan pidana tidak boleh berbelit-belit, harus diselesaikan dalam waktu yang wajar serta dengan biaya yang terjangkau. Di sini tujuannya agar masyarakat memperoleh keadilan tanpa terhambat oleh waktu, biaya, ataupun prosedur yang rumit. Hal ini juga membantu mencegah penumpukan perkara dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oke, yang keempat itu ada asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Nah, maksud dari asas ini yaitu menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial, jabatan, ataupun kekayaan. Nah, jadi contoh dari asas keempat ini misalnya terjadi suatu kasus kecelakaan lalu lintas dan melibatkan seorang pengendara motor biasa dan juga pejabat atau orang yang berpengaruh. Nah, kemudian seseorang yang berpengaruh ini dia menabrak pengendara motor tersebut sehingga pengendara motor tersebut itu terluka dan mempunyai luka yang sangat berat. Kemudian aparat kepolisian ini menegakkan hukum sehingga pejabat atau orang berpengaruh ini tidak bisa seenaknya dengan menggunakan hak sewenangnya atau melakukan hak yang tidak adil ke pengendara tersebut. Namun pihak kepolisian ini tetap memprosedur kasus tersebut, tetap memproses secara adil sesuai prosedur hukum tanpa membeda-bedakan status sosial pelaku. Dan kemudian pejabat tersebut atau orang berpengaruh ini dijadikan tersangka dan menjalani persidangan sebagaimana warga biasa lainnya melanggar hukum. Dan yang terakhir itu ada asas hak untuk membela diri. Jadi asas ini memberikan jaminan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak ada orang yang dihukum tanpa memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan membela dirinya di hadapan pengadilan. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa hukum acara pidana ini tidak hanya berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran materi siapa yang bersalah ataupun apa yang sedang terjadi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Sekian.
sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.